Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film keren yang berjudul Starbucks 2011. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang pria bernama David yang sedang melakukan donor sperma. Dengan latar waktu pada tahun 1988, David melakukan donor sperma pertama semasa hidupnya selama ia menjadi seorang bujangan. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan sekarang kita berada di tahun 2011. Pada tahun ini, David yang bekerja sebagai tukang daging di toko milik kakak dan adiknya selalu dikejar-kejar oleh para rentenir. Itu semua bisa terjadi karena toko ini sendiri memiliki hutang sebesar $80.000 serta tidak terbayarkan selama 2 tahun. Selain bekerja di toko kakak dan adiknya, David juga hobi bermain bola untuk mengisi waktu luang apabila tersedia. Sepulang dari bermain bola, ia kembali dipaksa oleh kakaknya untuk mencari pinjaman di berbagai tempat, yang berujung tidak diberikan sepeser uang pun dan harus pulang dengan tangan kosong. Sebagai informasi, David sudahlah mempunyai istri yang saat ini sedang hamil muda. Wanita bernama Valerie itu mengaku kalau ia jarang mendapatkan perhatian dari David yang sehari-harinya selalu bekerja dan sibuk bermain bola. Setelah terkejut kalau ia akan segera memiliki anak, David pun berkonsultasi kepada teman dekatnya yang bernama Anthony. Ya, dari apa yang bisa kalian lihat, Anthony ini benar-benar hobi membuat anak sampai-sampai ia sendiri kewalahan untuk mengurusnya. Yang dimana di akhir nasihatnya, ia menyarankan David untuk menggugurkan kandungan yang ada di perut si Valerie. Sampai di suatu ketika, David yang baru saja pulang main bola malah sengaja dikunjungi oleh seorang pria yang bernama Chamberlain. Usut punya usut, pria itu berasal dari sebuah klinik pendonor sperma yang sempat dikunjungi oleh David 23 tahun lalu. Tanpa banyak basa-basi, Chamberlain langsung memberikan kabar bahwa David sudah mendonasikan spermanya sebanyak 693 kali selama 23 bulan dimulai dari tahun 1988 sampai tahun 1990 menggunakan nama samaran yaitu Starbucks. Atas donasi itu, ia pun mendapatkan imbalan sebesar $24.000 secara cuma-cuma. Namun, tidak hanya itu, atas keaktifan David dalam mendonasikan sperma kepada tiap klien, David pun dinyatakan sudah memiliki 533 orang anak, yang dimana sebanyak 142 diantaranya berhak dan ingin mengetahui identitas si pendonor alias Starbucks. Gak kebayang sih apa yang dirasakan David pada saat itu. Baru aja pulang main bola, dapat kabar kalau ia sudah menjadi ayah dari 533 orang anak. Spontan, kabar tersebut langsung membuat Anthony syok dalam seketika dan ia menyarankan David untuk segera melakukan gugatan balik. Anthony sendiri bersedia menjadi pengacara bagi David yang saat ini tidak sanggup menyewa seorang pengacara asli. Dari 142 anak yang ingin mengetahui sosok Starbucks, David pun berniat untuk memilihnya secara acak dan didapatlah satu nama yang tertuju kepada seorang pemuda bernama Ricardo. Persis seperti David, Ricardo sangatlah hobi bermain sepak bola. Sampai-sampai hal itu membuat David lupa diri dan ia sangat bersemangat mendukung anak biologisnya. Pada urutan kedua, David kembali menghampiri seorang pemuda yang bernama Marco. Dan ternyata ia sudah bekerja sebagai seorang bartender. Namun dikarenakan Marco sangat berkeinginan untuk mengikuti audisi pencarian artis, jadinya David pun berbaik hati untuk menggantikan tugas tersebut secara sukarela. Beruntung upaya David tidaklah sia-sia dan Marco sendiri berhasil lolos dalam audisi itu. Pada urutan ketiga, David kembali merandom pilihannya yang dimana ia tertuju kepada seorang gadis bernama Julie. Dari apa yang ia dengar, Julie ini sudah terjebak dalam pergaulan yang salah dan ia sangat hobi mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ajaibnya, kehadiran David sebagai sosok ayah mulai membuat Julie berkomitmen untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apalagi perkataan Julie sendiri bukan hanya sekedar bualan belaka, melainkan ia memang benar-benar berubah 180 derajat.
Sejak hari itu, David sangat rajin menghampiri keberadaan anak-anak biologisnya yang tersebar di tiap sudut kota. Dengan berbagai macam profesi dan juga rupa, David tidak lelah-lelah hadir di sisi mereka sebagai sosok ayah yang suportif. Mau itu anak cewek ataupun anak cowok, David terus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang serta tidak pilih-pilih. Hey, on a besoin d'un coup de main. Ouais. On dit pas ça, viens, viens! Di tengah-tengah kesibukannya, David juga terus memberikan perhatian kepada Valerie yang sedang mengandung anak dari David sendiri. Regarde-les, hein. Je suis plus sûre, David. Setelah itu, barulah ia kembali melanjutkan pencarian demi bertemu sosok anaknya yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Yang dimana pada kali ini David dipertemukan dengan seorang anak laki-laki bernama Raphael. Tidak seperti anak David yang lainnya, Raphael terlahir dengan kondisi yang berbeda. Dari sini, David sadar bahwa ia juga diberikan tantangan baru untuk menjadi sosok ayah yang mampu mengurus tiap anak dengan berbagai kondisi. Tidak hanya sampai di situ, tepat setelah bertemu dengan Raphael, David yang sedang melakukan pengawasan terhadap anak berikutnya pun malah tidak sengaja menghadiri sebuah acara yang didatangi oleh anak-anak remaja. Yang ternyata seluruh anak itu merupakan anak-anaknya David dan mereka semua sedang mengadakan pertemuan untuk mengetahui sosok di balik nama Starbucks. Ya, luar biasa memang, siapa yang menyangka segala pencarian David dapat berujung seperti ini. Oui. Merci. Oui, monsieur. Mais il faut pas oublier que, quoi qu'il arrive, vous focussez beaucoup sur Starbucks. Je vais juste vous dire que... Ia juga tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh anak yang berada di ruangan itu. Termasuk dengan Julie, Marco, beserta Ricardo yang sangat-sangat berterima kasih kepada David atas segala kasih sayangnya. Setiba di rumah, David kembali diteror oleh para rentenir yang terus menagih hutang sebesar $80.000. Jelas hal tersebut selalu memberikan rasa trauma kepada David yang kali ini harus dihampiri oleh salah seorang pria. Setelah dicari tahu, ternyata pria itu adalah salah satu anak biologisnya David. Sayangnya, anak tersebut tidak dibesarkan dengan penuh kasih sayang, melainkan ia sudah dibesarkan dengan cara yang sangat keras. Mendengar apa yang diceritakan, David pun langsung memberikan kasih sayang sebesar-besarnya kepada pria itu, tak peduli sesibuk apa dirinya. Mau itu ada kerjaan atau apa, David sengaja menghabiskan waktu bersama anak tersebut. Tidak lupa juga, David masih menemani Valerie untuk berkunjung ke rumah keluarganya yang berada cukup jauh dari pusat kota. Pada pertemuan ini, David, kakaknya, dan juga adiknya terus-terusan berbagi cerita kepada ayah mereka yang bernama Igor. Ya, tidak lain tidak bukan mereka bercerita tentang banyaknya hutang yang tidak terbayarkan sampai saat ini. Lalu, hari pun sudah berganti dan David sengaja meluangkan waktu bersama anak-anaknya di pusat perkemahan. Kali ini, David benar-benar merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang dengan anak sendiri. Bukan lagi 1, 2, atau 3 anak, tapi ratusan anak. Nos enfants pareil. T'as vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak lupa, setelah acara kemah sudah selesai, David pun mengalihkan fokusnya kepada Raphael yang tentu saja juga membutuhkan hiburan. Sesekali David sengaja membisikkan Raphael kalau ia adalah ayah kandungnya.
Beberapa hari berselang, David mulai dibikin risih dengan segala pemberitaan yang membawa nama Starbucks. Bagaimana tidak risih, seluruh orang berbicara mengenai hal tersebut, termasuk kakaknya David dan juga Valerie yang mengaku benci dengan sosok Starbucks. Ditambah lagi, kondisi hutang yang tidak terbayarkan membuat toko daging milik kakak dan adiknya sangat-sangat terancam. Apa boleh buat, atas dua kejadian itulah, David pun yakin untuk mengajak Anthony menjadi pengacaranya demi mengajukan gugatan balik. Apabila David memenangkan gugatan tersebut, maka ia berhak mendapatkan $200.000 sebagai kompensasi pencemaran nama baik. Now was John being led to the flood, being no runaway. Won't run, won't run. What makes you being led to the flood and John being led to the flood? Dan memang benar, hanya butuh 3 hari sejak persidangan itu, David dikabarkan kalau ia berhasil menang dalam perkara ini. Hanya saja kemenangan David tidak membuat anak-anaknya bahagia, melainkan mereka semua tidak lagi respek dengan ayahnya sendiri alias David. Pada kondisi tersebut, jelas David sangat-sangat membutuhkan masukan dari tiap orang. Apakah keputusannya sudahlah tepat atau malah sebaliknya? Untungnya, di akhir harapan, ia pun mengaku kepada ayahnya sendiri bahwa ialah sosok di balik julukan Starbucks. Mendengar hal itu, Igor tidak marah sama sekali, melainkan ia merasa bangga kepada anaknya. Mengejutkannya lagi, ia juga bertekad membantu David yang terlilit hutang dan menyuruh David untuk segera berada di samping anak-anak tersebut. Atas saran itulah, David pun gak butuh lagi pikir panjang yang dimana ia sengaja mengirimkan kabar ke seluruh jurnalis berita. Sambil menunggu berita heboh ini segera disiarkan, David juga bergegas menemani Valerie yang sebentar lagi akan melahirkan. Tapi belum lama tiba di rumah sakit, David langsung diberitahu bahwa ada tamu yang sengaja menunggu di luar. Ya, siapa yang menyangka, tamunya David tidak hanya satu orang, melainkan ia sudah disambut oleh anak-anaknya termasuk keluarganya sendiri. Anak-anak itu sengaja datang ke sini demi merayakan kelahirnya adik mereka yang baru saja keluar dari perut Valerie. Namun sebelum benar-benar bertemu dengan sosok si adik, David harus mengaku terlebih dahulu kepada Valerie bahwa dirinya adalah sosok di balik nama Starbucks. Yang tanpa diduga respon Valerie sangatlah persis dengan Igor dan ia sama sekali tidak marah. Melainkan ia malah bangga atas kejujuran suaminya yang sudah mau mengaku pada hari ini. Dan pada akhirnya dengan segala keterbukaan itu, David pun resmi menjadi ayah dari 533 orang anak yang kali ini sudah bertambah satu menjadi 534 orang anak. Kalau boleh jujur, film ini memiliki banyak makna yang bisa kalian petik dari ujung ke ujungnya. Baik itu tentang tanggung jawab, rasa kemanusiaan, serta apa itu kasih sayang yang sesungguhnya. Semoga aja seluruh makna itu bisa berarti untuk para magers ya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Starbucks 2011. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.